yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Banyak orang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu agung. Tidak. Akhlak Nabi Muhammad, kalau semua para nabi, para rasul itu mereka sampai dengan tahap agung, Nabi Muhammad punya akhlak. وعلى آل محمد وأصحاب محمد والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. Allah dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya inti tangan saja yang salah. Kalau seandainya yang dia maksud ini cuma inti tangan, maka inti kesana kemarin hancur semua, inti badan cuma inti tangan yang salah. Tapi bukan itu maksudnya. Islam jidat. Ustaz Fahmi Jawas juga tahu dengan kata-kata ini karena beliau juga pernah sekolah di sana. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketika dia berbicara Maulidun Nabi, pada saat yang sama juga dia berbicara Mauludun Nabi. Maka makna daripada Maulidun Nabi, apakah dia berbicara tempat, waktu kelahiran Nabi ataupun akhlak Nabi, sama saja Maulidun Nabi dengan Mauludun Nabi. Seseorang ketika dia berbicara tentang orang yang dulu, itu sama seperti kayu yang dibakar. Kalau seandainya kita berbicara tentang Qarun, maka Qarun itu sama seperti kita membakar, asap itu akan menyengat, tidak enak, menyesakkan dada. Artinya orang yang kita berbicara ini akan lebih buruk lagi. Ada lagi kayu, kalau seandainya kita bakar dia akan mengeluarkan wangian. Sanakan acara yang di dalamnya orang berbicara tentang Maulidun Nabi, merekalah yang diangkat derajatnya oleh Allah, merekalah yang diampuni dosanya, hajatnya dikabulkan, dunia dan akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah yang pertama kali berbicara Maulidun Nabi? Bahwasanya yang pertama kali mengadakan Maulidun Nabi adalah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Kata Nabi Muhammad, kuntu nabiyyan wa adam baina ruh wa jasad. Saya ini, kata Nabi Muhammad, sudah diangkat menjadi seorang nabi, sedangkan Adam itu masih berupa jasad dan ruh belum ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Ketahuilah bahwasanya yang pertama kali berbicara tentang Maulidun Nabi adalah Allah. Apa dalilnya? Ketahuilah setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus di permukaan bumi ini, melainkan Allah angkat sumpah dengan mereka, apakah kalian mau untuk berbicara tentang Maulidun Nabi? Maka kalau akrarna, kami berjanji ya Allah, kami akan berbicara tentang Maulidun Nabi. Baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab ataupun wahyu kepada para nabi. Kita bergembira kepada mereka tentang Maulidun Nabi, maka setiap orang daripada ahlul kitab, mereka betul-betul mengenal Nabi Muhammad. Mereka betul-betul mengenal Nabi Muhammad. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad, ciri-cirinya, waktunya, kapan dia lahir, di mana dia lahir, dia akan berhijrah kemana,
kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang ini, kalau seandainya orang PANA itu ada berkumpul di tengah-tengah sini, kemudian dia bermain, Waalaikumsalam, kita orang tahu mana orang PANA, mana orang bukan orang PANA. Kenapa? Hari-hari kita orang lihat, hari-hari kita orang bersama dengan dia. Maka orang-orang yang dahulu, orang-orang sebelum datang Nabi Muhammad selalu memberi informasi kepada umatnya sehingga mereka betul-betul tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam riwayat dikatakan bahwasanya di malam Nabi Muhammad lahir itu ada seorang pendeta yang dia datang khusus. Dia kemudian katakan kepada orang Quraisy, apakah ada orang yang lahir di sini? Pada tadi malam mereka mengatakan ada. Dari mana dia tahu? Dari kitab wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabi mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itulah yang menjadi mulia di mata Allah, bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Nabi Muhammad sudah cukup tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta dengan Nabi Muhammad. Semua kita ini kalau tanya cinta tidak dengan cinta kita dengan Nabi Muhammad. Tapi ketahuilah cinta Nabi Muhammad kepada kita tidak akan pernah sebanding dengan cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad benarkan bagaimana Nabi Muhammad itu selalu terucap daripada lisannya yang mulia, ummati, ummati, ummati. Bukan hanya sahabatnya, tapi umatnya sampai yaumil qiyamah diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad ketika dalam keadaan sakratil maut, ketika merasa perihnya daripada sakratil maut, padahal itu yang paling ringan, Nabi Muhammad masih sempat meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad yang berat-berat yang akan Allah timpakan kepada umatnya, dan biarkan yang ringan-ringan saja yang dirasakan oleh umat. Bagaimana cinta kita akan pernah sebanding dengan Nabi Muhammad? Tidak akan pernah. Nabi Muhammad jauh lebih cinta kepada umatnya daripada umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menganggap bahwasanya kita termasuk orang yang betul-betul cinta. Betul, kita boleh jadi kita cinta dengan Nabi Muhammad, tapi kita tidak akan pernah sebanding setara pun dengan cintanya Nabi Muhammad. Tidak akan pernah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu melihat Nabi Muhammad itu begitu cinta dengan umatnya. Nabi Muhammad cinta dengan umatnya. Kata Nabi Muhammad, di kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi, kata Nabi Muhammad, ada doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Itu satu doa itu untuk apa? Untuk kelak nanti yaumil qiyamah akan aku bacakan minta kepada Allah agar umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad. Wow. Tidak akan pernah sebanding cinta kita dengan cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad karena cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Allah kemudian katakan, ya Habibi, ya Rasul, wahai kekasihku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyi'ta, kalau engkau mau, ja'altu amra ummati ilaik, akan aku serahkan kepada urusan umatmu, engkau sendiri yang urus, kasih masuk mereka ke dalam surgaku, kata Allah. Tapi kita lihat fitnatul Nabi, kita lihat bagaimana kecerdasan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad kemudian katakan, iya kalau begitu saya yang urus umat? Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Banyak orang mengatakan akhlak Nabi Muhammad itu agung. Tidak. Akhlak Nabi Muhammad, kalau semua para nabi, para rasul itu mereka sampai dengan tahap agung, Nabi Muhammad punya akhlak di atas akhlak yang agung, karena yang berucap adalah Sang Pencipta langit dan bumi, la'ala khuluqin azim. Apakah Nabi Muhammad karena begitu cinta dengan umatnya ketika Allah sampaikan kepadanya, ya sudah
kalau begitu, wahai kekasihku, aku serahkan urusan umatmu. Engkau yang urus. Apakah Nabi Muhammad mengatakan iya? Tidak. Nabi Muhammad dengan akhlak di atas akhlak-akhlak yang agung, Nabi Muhammad berucap, la ya Rabbi anta arhamuhum bihim minni. Engkau jauh lebih cinta kepada ini makhluk daripada umat Nabi Muhammad, daripada aku, ya Allah. Engkau yang urus saja pada hari kiamat, engkau yang kasih masuk. Tidak, ya Allah. Anta arhamu bihim minni. Engkau jauh lebih rahim, jauh lebih pengasih, penyayang daripada aku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idzan la ukhzika abad. Kalau begitu, wahai kekasihku, engkau serahkan urusan umatku kepadaku. Tahu, ketahuilah bahwasanya aku tidak akan pernah untuk membuat engkau sedih ketika aku membuat putusan untuk umatku pada yaumil qiyamah. Semoga semua urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita yang hadir ini tidaklah melainkan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuahnya daripada tempat ini, semoga dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah wa tafarruqina min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la tada' lana ya rabbana fi hadzal masjid dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا الدنيا. Mari ucapkan kalimat tauhid sekeras-kerasnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak.